audiensi. Kita kan sudah melayangkan surat audiensi untuk mengetahui kabar yang kita ingin tahu terkait penanganan kasus Subang. Jadi kita sudah buat surat audiensi ke Polda, dan ini berencana kalau nanti kita berangkat ke Polda, kita mau ke Polda, saya nggak mau sendiri nih, saya mau ada teman-teman juga ikut mendampingi. Kan namanya audiensi dengan perwakilan itu kan pasti ada banyak ya, maksudnya ada minimal 10 orang lah. Ya 10 orang atau ya lebih dari 10 lah, boleh lah kita untuk audiensi. Makanya Sekitar tanggal berapa itu Ki? Sekitar tanggal berapa? Kalau di suratnya tuh saya tanggal 6. Tanggal berapa ya? Pokoknya hari Jumat teman-teman, hari Jumat di minggu pertama. Januari ya? Januari. Tanggal 3. Kalau saya mengajukan audiensinya itu tanggal 3, tapi nggak tahu nih kan biasanya kalau audiensi itu tergantung kadang dari pihak Poldanya, misalnya gini, oh tanggal 3 kita nggak bisa, gimana kalau tanggal 7 gitu atau tanggal 8 gitu. Jadi kita mengikuti dari Pak Kapolda juga, jadwal dari Pak Kapolda juga. Yang penting kita sudah memberikan tanggalnya gitu. Begitu. Ya begitu Bu. Minimal jam 10 lah, 500 kalau masak sih baru Polda dengar itu. Gimana Bu? Semua hadir, Bano kita sama semuanya mau hadir ikut sama Mau bawa 500 masak Ki, dan 500? Iya dong, biar didengar dong, biar gemetar mereka. Oh my god, 500 Bu Ayu. Iya, cara memviralkan saya kasih tahu ya. Minimal bawa 500 masak, minimal bawa detik. Detik ya. Oh itu ya. Saya kasih tahu ya, kalau detik itu yang paling didengar sama Kapolri sih. Oke. Tapi kan ini kita masih audiensi ya Bu ya. Maksudnya ini kan dalam konteks masih di dalam ruangan ya. Jadi kayak konferensi pers gitu lah ya, terkait pertanyaan-pertanyaan yang kita ingin ajukan kepada pihak Polda, terutama penyidik kasus Jalan Sagap. Kalaupun seandainya 500 itu kan juga kan nggak mungkin juga Bu. Jadi paling kalau untuk harus dong bisa, yuk kan banyak banget tuh pengawal kasus Subang. Nah iya kalau mungkin nanti turun ke Ayana suruh lapangan hadir itu, juga ya, Ayana ya Barik ya. gimana? Ayana ditunggu. Ayana suruh Mbak datang Ayana. juga, Ayana. Oh iya, oh yang dari Australia ada Mbak Ayana, ada Iya Mbak dong, Nuria. saya udah nunggu banget. Udah bisa ikut dulu dong. Udah nunggu banget. Ketandain. Jadi kira-kira yang dari luar negeri juga bisa datang kan nih kalau kita melakukan aksi gitu ya. Jadi biar ramai sekalian ya. Bu Ayu diganggu saya Kak. Bu Ayu. Baru dia dari Australia juga ya. Tapi kalau Ayana itu saya sangat tunggu Mbak, karena saya ada masalah sama dia. Kalau baru dia mah nggak ada masalah nih. Pengawal kasus Subang the best. Oke, ini Aku Bu Ayu kalau sama aku. Siapa Kak? Oh. Iya. Aku Fani. Oh iya Mbak Fani. Iya. Tanya Bapak ini yang suka masuk di akun siapa tuh yang ngajar ngaji ya bukan? kecil ya. Ajar ngaji. Bapak Fani bukan? Enggak, Bapak Fani. Bukan, ngajar ngaji Ini apa ya? datang Kak? Nanti tanggal 3. Insya Allah Bu Ayu. Iya pokoknya teman-teman di sini harus Maksudnya nyimak gitu, bukan yang mengajarnya, bukan nyimaknya. Soalnya sering banget Bapak Fani. Ani, apa itu? Cuang News. Faktual. Bukan. Ntar ya suaranya kecil banget ya. Ntar ya saya mau ambil sound dulu nih. Rudia datang Kak? Tanggal 3. Bu Ayu, maaf Bu Ayu, itu kalau yang detik itu detik.com itu ya Bu Ayu? Nah, pertama di media yang dengar di atensi biasanya detik. Oh itu ya, apa namanya? Barangkali ada di sini yang kenal dengan wartawan detik, bisa diajak gitu untuk
bareng-bareng ke Polda supaya diliput. Bu Ayu, apa hanya detik aja ya Bu Ayu? Apa ya ada yang lain Bu Ayu? Lalu saya, beliau atensi. Bu Ayu. Oh, oke, Ya. oke. Oh iya, nanti kalau itu ya kita bagaimana mendukung mereka. Jadi nanti saya sama Bu Ayu bagaimana caranya untuk membantu mereka. Cuma kita WA saja. Mbak Rudia soalnya kan ini kan lagi liburan anak-anak ya. Ya, ngasuh anak-anak gitu. No, bukan maksud saya bukan datang, tapi cara membantu dari cara lain gitu maksud saya. Apa itu Nah ya? ini bener ini Pak Dadang yang kita harapkan ini akomodasi ini. Support donasi maksudnya. Ya. Malah ntar digoreng, jangan bicarain di sini. Sodo nggak Digoreng lagi. Oh iya. Jangan bahas di sini ya. Nanti digoreng ya. Buat teman-teman berarti memang sangat-sangat sayang ya. Saya biasanya kirim doa aja. Iya, nah betul. Ibu Aisyah kirim doa aja betul ya. Bener, teman-teman di sini selalu teman-teman di sini nih Bu Ayu selalu mengerem saya nih. Ki, jangan gitar digoreng. Oh iya ya, oh, maaf. Tapi saya emosi kadang-kadang Bu ya. Emosi saya. Nah, saya juga kadang emosi sama si Arif ini. Ini apa coba si Arif ini? Nggak apa-apa, kalau mau bicara kayak gitu jangan Iya, kadang-kadang kan kesel ya, jadi bikin kapok gitu di sini saya nih. Sebenarnya saya Oh, kapok. aduh, jangan kapok lagi. Bener-bener jangan. kapok Nanti gitu kalau- ya. Orang saya tuh apa ya, saya nggak kenal sama pelaku, sama saksi. Terus saya berniat baik, fitnah sama si Ayana ini kan muak sekali, muak saya. Mudah-mudahan ada jalan terselesaikan Bu ya, ada jalan solusi. Nah, saya simpel kok, mau minta maaf aja. Tapi pun mereka pun masih besar kepala, jadi sangat memaafkan lah. Saya jadi. Saya feedbacknya nih, suara saya ini nggak apa namanya? Delay nggak? Enggak, Nggak jelas, Ki. enggak, nggak di Aman ya? aman. Aman, oke. Oke, Maaf, Bu Ayu, jadi sama siapa? Udah disebutin itu sama si Arif, nah Ayana, nah apa kalian tuh kita saya tuh luar biasa kalian ya. Arif, maju kau, ngomong kau, hei mulut kau. Bang Arif. Garang aja kau di chatting di grup kalian, ha? Ngomong kau Arif. Kalau Bang Arif kayaknya udah minta maaf Bu di grup, ada di grup minta maaf Bang Arif ya. Bagus. Ini hanya salah paham ya teman-teman ya. Bukan salah paham sekali ya Kusodo. Ini berkali-kali loh mereka tuh. Luar biasa loh. Asip sekali terhadap saya. Gila itu namanya. Oke. Bu Ayu, Oke, yang oke. penting saya masih cinta Bu Ayu kok. Aduh, ampun. Siap. Sabar. Oke. Apa ya, saya selalu saya tuh ada apa-apa yang saya ketahui atau apa saya tuh selalu cerita sama ATS, apalagi sama Bang Topan, sama Aheri ya. Sabar. Saya tidak punya kepentingan untuk ngomong atau laporan sama geng ini nih, gengnya Arif ini ya. Tapi mereka tuh masif sekali menuduh saya, memfitnah saya di grup mereka. Itu menakutkan sekali, norak sekali. Dan gak ada kata maaf Ya dari udah mereka. bubar, Bu. Grupnya udah bubar. Bagus, jangan seperti itu. Kalau bisa ditanyakan langsung, kita tahu kan. Sabar Bu. Aduh, kalau segini saya tidak bisa ngomong ini Bu. Sodo nggak berani kan kamu ini. Jadi gini ya, mudah-mudahan ada penyelesaian, intinya begitu ya. Ada penyelesaian, saya yakin ini hanya salah paham, murni salah paham. Kalau seandainya ada
jalan terbaik, saya kepengen itu jalan terbaik. Tidak ada dari sahabat-sahabat kita ini orang-orang yang memang benar-benar berjuang untuk sama-sama mengawal kasus Subang dengan ikhlas. Itu tidak ada yang di apa istilahnya itu difitnah ya, tidak ada yang difitnah, tidak ada yang diadu domba gitu ya, tidak ada yang berpikir jelek atau mempunyai sesuatu kecurigaan gitu terhadap teman-teman kita sendiri ya. Jadi saya berharap jangan sampai ini suara saya double ya. Yang double yang Suara Cek. saya. Bu Ayu, yang double nih yang Bu Ayu, gimana aman? Kasih double ya. Iya, suaranya Bu Ayu. gema nggak sih? Oke, cek. Aman. Lagi pakai earbud. Oh, Bu Ayu lagi pakai earbud. Oke, aman ya. Oke, sekarang kita kembali ke tanggal 27. Nah, jadi gini Bu Ayu, katanya atau teman-teman semua sekalian, katanya tanggal 27 ini ada Jumat Keramat. Sebenarnya banyak informasi juga yang bisa diperoleh itu biasanya up to date, itu biasanya Bu Ayu up to date nih. Apakah dengar Bu tanggal 27 ini akan ada hari Jumat Keramat? Nggak mantau yang apa sih sekarang karena itu benar-benar kemarin bikin saya malas banget tuh kejadian Ayana and the Gang rap. Oke. Pamit dulu, Ki. Ya, berarti Bu Ayu tidak. Oh siap Terevi, siap. Berarti Bu Ayu tidak dapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tidak dapat berita terupdate ya berkaitan dengan hari ini ya Bu ya. Nggak ada Kisodo izin. Iya. Soalnya itu santer banget isunya di tanggal 27 loh. Itu kemarin memang saya belum sempat meng-up gitu karena ada beberapa WA itu yang masuk 27 keramat, ada penangkapan gitu ya. Ya ibaratnya saya selalu menunggu walaupun kasus Subang itu memang seperti itu kan dari dulu ya, selalu ada hal-hal yang kita tunggu-tunggu gitu, tapi ternyata nggak ada lagi kabarnya gitu. Dan tadi teman-teman kita mau membahas kaitannya dengan sebentar ya, kaitannya dengan materi kita nanti malam ya. Gimana sih caranya? Nah, oke. Kaitannya dengan materi kita nanti malam yaitu masih melanjutkan kesaksian dari Pak Yosef, teman-teman ya. Masih banyak yang kita belum dengarkan kesaksian dari Pak Yosef. Nah, tadi sempat masuk nih Cahuri nih, cuma Cahuri mungkin sibuk, tidak bisa bergabung. Dia mengatakan bahwa justru dia itu tidak mencurigai Danu sebagai pelaku, tapi orang yang mengetahui saja. Itu menurut asumsinya dari Bang Fur ini. Menurut Mas Arif, Mbak Novita, Pak Dadang ya, Bu RT, baru dia, Mbak Fani dan Ibu Ayu. Kira-kira asumsinya Cak Fur itu bisa di ini nggak? Bisa di apa? Misalnya itu masuk akal apa enggak? Yang mana Kisodo? Gimana? Mbak Novita mungkin ada? Ya nggak bisa lah, Kisodo nggak bisa nanti malah menggagalkan GC, menggagalkan semuanya itu mungkin nanti statusnya GC dan JT-nya Kisodo jangan kepancing itu itu maunya itu supaya semuanya dibatalkan iya kita jangan kepancing enggak gitu. iya jangan kita tetap pada pendidikan kita harus ke depan aja nggak usah lihat ke belakang. Setuju ya. Coba Bu RT tadi gimana Bu RT? Iya, menurut saya itu
kita harus hati-hati, Padahal, harus hati-hati menyikapi analisa dia. Siapa tahu kan itu Cuman bagian dari analisa doang. strategi. Menjebakan jangan Supaya kita ikut ke dia gitu. tadi kalau kepercayaan dengan bukti-bukti yang disampaikan Jangan juga nih. sampai jadi orang yang gimana ya gitu, jangan orang yang buta hukum gitu. Punya analisa, jadi tidak menuduh gitu kan. Iya. Kalau bukti Cafuri mau jadi pengusaha durian itu ada buktinya nggak, Bu? Saya tuh buktinya dari niat. Katanya dia mau nyaingin teman kita yang udah jadi bos durian ya kan? Akhiri. Mau bersaing, iya. Bisa Dia mau nih. buka Yang kebun tahu hanya durian dia, juga, niat dia sama Tuhan. Punya niat aja udah hebat. Ya. bikin usaha itu kalau punya usaha nggak apa-apa gitu. Ya. Oke, berarti intinya sekali lagi itu salah satu bisa dibilang ya maaf ini Cafuri berarti analisa kurang kuat lah ya. Saya bilang itu analisa menghayal ya Cafuri ya. Analisa menghayal ya menurut saya karena tidak ada bukti kuat yang mengarah ke situ atau Cafuri belum menyebutkan bukti-buktinya. Kan tadi belum sempat naik dia ya. Belum sempat naik jadi bisa dibilang oh ini namanya asumsi liarnya Cafuri nih. Jadi bukan berarti itu adalah sebuah hal yang bisa dikuatkan ya. Belum ada bukti-bukti atau hal yang bisa menguatkan asumsinya dari Cafuri. Itu teman-teman ya. Maksudnya Kisodo itu information is not legit gitu. Gimana Bu Dia? Maksud Gimana saya baru dia? informasinya belum jelas gitu. Yes. Afirmasi. The information not Knowledge. not yeah. Not legit. Sometimes absurd Belum ya. valid. Absurd. Absurd. Yeah, yes, exactly. But But what? why do you love lagu Masa dong? cuma ngomong bahasa Inggris lah. Oh jangan ya. Gak nyambung. Ya, ngomong Jawa ya berarti, ngomong Jawa ya. Ya teman-teman, berarti nanti malam teman-teman tetap stay tune ya di live Komalnya Bang Sas nih nanti malam. Jadi saya sudah belajar dari kemarin nih bahwa harus di-download dulu biar kita tidak Itu yang sudah pernah keluar di koin. Terus saya itu punya pendiriannya. Jadi saya punya pendirian bahwa pelakunya adalah orang ini gitu ya. Itu dugaan saya waktu itu. Saya kenal sama Aheri, Pak Arif. Ya dari situlah saya tuh mengawal lagi kasus ini gitu ya sampai ya sidang gitu. Terus indikasinya Pak Arif sampai menuduh saya kesana lagi itu apa gitu loh. Emangnya saya berbuat apa? Apakah saya membantu mereka? Mana buktinya gitu. Jangan sekadar omon-omon aja, itu namanya fitnah. Terus Pak Arif kan sudah dewasa, kita sama-sama dewasa, kita tuh harus mencerna berita, semua berita. Dan harus ada buktinya Pak Arif ya, supaya kita tuh tidak menjadi orang yang bodoh gitu kan. Begitu Pak Arif, jangan terbawa isu karena gak enak sama temen, jadi kita ikut-ikutan, terbawa. Kita harus punya prinsip, biarpun dia teman kita sudah lama, ya itu ya minimal kita tuh mengingatkan dia kalau kita tuh berteman sama dia tuh karena benar-benar teman, bukannya mengiyakan apa yang salah. Itu loh Pak Arif. Pak Arif asal tahu ya, saya sama Kisodo itu sering berargumentasi. Meskipun kita berteman, kalau Kisodo salah, saya bilang salah, Pak Arif. Gak pernah, tapi kan itu di dalam
hancur di dalam aja gitu, jangan sampai keluar, apalagi menuduh. Dan salah satu anggota kalian itu jadinya akhirnya muak sama kelakuan kalian sendiri dan membongkar kepada saya gitu, itu kan jadi bukti buat saya ya, itu kan merugikan kalian. Jangan sampailah yang kayak gitu-gitu lagi terulang lagi, sampai Pak Arif ya, sampai ada ancaman pembunuhan loh terhadap saya. Pak Arif kan ada di grup itu, Pak Arif membaca. Jangan loh, bahaya sekali grup itu tuh. Jauhi orang-orang yang begitu Pak Arif. Serem tahu. Mungkin suatu saat nanti kamu yang akan dibegitukan oleh mereka. Oke. Pak Arif. Ya. Jadi saya udah, kalau Pak Arif udah bilang sama saya mohon maaf, saya lupa itu. Lupain ya kalau masalah sama Pak Arif, saya ikhlas, saya maafin. Tapi tidak sama orang-orang itu, karena itu ancamannya pembunuhan, fitnahnya keji sekali terhadap saya. Itu Aheri, ATS, Kisodo melihat semua pembicaraan percakapan kalian tuh. Yang ada mereka, coba Kisodo, apa sih komentar kamu tentang yang ada pembicaraan di grup itu tuh gimana? Serem nggak Kisodo? Ya sangat-sangat mengerikan Bu. Maksudnya kok sampai ada ucapan begitu gitu. Maka dari itu saya selalu menekankan di setiap kita membuat grup ya. Kan saya selalu menekankan kepada teman-teman, hati-hati. Kita harus bisa menyaring apapun isu-isu dari luar. Kan selalu begitu kan. Terus kita kalau mau bikin grup harus juga lihat-lihat siapa aja yang ada di dalam ini. Takutnya ada hal-hal terjadi seperti kemarin itu sangat menyedihkan menurut saya. Karena bisa dibilang kita semua itu satu visi satu misi gitu. Kita semua bersahabat, mempunyai misi yang sama. Kita semua menjaga setiap anggota-anggota kita gitu ya. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang keluar, maksudnya bisa dibilang rahasia-rahasia personal ya, terkait personal orang itu grup kita jangan sampai keluar. Makanya saya tuh menilainya begini, kayak misalnya ada beberapa teman-teman yang bilang DM Mas Odo ini orang ini gini-gini, nggak apa-apa, bismillah aja. Yang penting kita di grup ini membahasnya kasus gitu loh, membahasnya kasus, tidak membahas personal orang. Karena saya belajar dari case-nya Bu Ayu ini, itu serem banget loh, seremnya bisa ada hal-hal yang sekiranya itu di luar pemikiran saya. Kan kita bersahabat nih, Bu Ayu kan sangat bersahabat dengan Kang Arif ya, dengan teman-teman di grup itu kan sangat bersahabat ya Bu ya, bener-bener bersahabat banget, saling kenal, sering saling sapa, saling berhubungan dan sebagainya, saling chat-chat pribadi juga. Tapi kok ada permasalahan yang sampai sehingga mengeluarkan perkataan-perkataan yang menurut saya tidak sampai segitunya. Nah, makanya kita belajar dari case ini, jangan sampai ada salah paham dari luar yang coba, yang tadi kata Mbak Dera Madani ini ya, jangan sampai ada hasutan-hasutan dari luar yang coba untuk memporak-porandakan grup kita. Gitu baik. Betul Kisodo. Betul. Jadi kita semua sangat menghargai teman-teman semua, kita sangat menghargai privasi masing-masing teman-teman semua. Makanya di grup itu kita selalu menjaga satu sama lain. Jadi kalau ada hal-hal yang sekiranya itu, aduh jangan curiga dulu gitu. Kadang saya suka gitu, tuh tenang dulu, jangan sampai masuk ke dalam dulu dan sebagainya. Jadi menjaga grup itu sama juga menjaga keluarga teman-teman. Kalau teman-teman punya hati yang begitu, insya Allah grup kita pasti akan aman-aman aja. Malah menjadi saudara. Benar-benar Kisodo. Gitu. Apalagi Jadi saya dibilang iri, dengki sama iri sama Ayana. Aduh Kisodo, tolong. Gak ada saya iri sedikit pun, satu satu debu pun tidak ada sama sekali di hati saya. Malah kalau banyak yang membantu kasus ini berarti beban kita semakin ringan, betul nggak Kisodo? Ya. Jadi saya sih juga berharap ini permintaan, ibaratnya gimana Bu ya, permintaan dari lubuk hati ya. Mudah-mudahan Ibu, saya juga berharap sama Ibu juga, kalau seandainya ada nih bayanannya gitu dipertemukan gitu Bu, saya berharap tidak diperpanjang gitu Bu. Maksudnya
dipertemukan nih di sini di dalam saya. Mudah-mudahan Mbak Yana muncul nih di sini dan akhirnya mencari solusi yang terbaik karena saya tahu kita semua diawali dengan persahabatan, maksudnya begitu. Saya yakin juga ibu orangnya juga nggak ini kok nggak sulit tadi. Mas Arif minta maaf aja ibu langsung oke saya maafkan langsung begitu karena saya tahu ibu siapa gitu. Jadi kalau bisa ya, setuju nggak teman-teman? Setuju nggak nih kalau seandainya memang benar ada hati-hati yang ingin sesuatu yang baik gitu ya. Misalnya muncul nih Mbak Ayana nih di sini ada ibu, saya berharap ada penyelesaian atau jalan keluar yang baik di hari ini. Gitu. Ini pasti ada nih Mbak Ayana biasanya jam-jam segini ada nih Bu biasanya. Gak ada, aku mau ngomong dulu sama dia. Sodo, apa itulah deh. Aduh. Kalau Arif saya Dadang. tahu Arif tuh Pak Dadang tolongin kalau dong. Arif mah kagak ada apa-apanya di situ mah di pembicaraan di grup itu mah kagak ada apa-apanya, cuma dia ada di grup itu dan ada komen gitu loh. Ya nggak ada apa-apanya, cuma 1% lah Arif mah. Tapi ini orang ini ya macam serem kali mulutnya loh. Jadi ya, kita berharap gitu ya Bu ya. Kan nggak mungkin juga Ibu kepengen permasalahan ini berkepanjangan juga saya. Panjang nggak apa-apa, kalau dia mau panjang aku nggak apa-apa panjangin sampai mana, mau sampai liang lahat, oke. Tuh. Jangan Ibu, jangan. Apa dia Jangan. macam Jadi apa? saya berharap- Aku nggak berani sama dia, nggak ada yang kutakutin, tahu ya, nggak ada yang kutakutin. Aku takut Pak itu Dadang? aja nggak ada kuota. Pak Dadang, Ya Ki, tolongin dong. gimana Ki? Gimana? Pak Dadang tolongin dong. Kan Pak Dadang yang lebih tua nih. Gimana? Pendapat Pak Dadang nih sebaiknya gimana? Sampai ada tertawain coba. Yang komen mau ngancem pembunuhan, saya ada yang komen ketawa, itu gila semua satu grup itu. That's insane. Oke, Dangerous. coba kita dengarkan pendapat dulu nih Bu dari Pak Dadang nih. Mudah-mudahan ada masukan nih. Jujur saya belum tahu permasalahannya Ki. Oh. Asli belum tahu permasalahannya. Aduh. Mau komen bagaimana Ki, belum tahu permasalahannya. Tapi saya kira semuanya Bu Ayu maupun itu semuanya pengawal-pengawal Subang yang baik-baik lah. Ya. Tidak. Baiknya gimana Pak Dadang? Ya baiknya dipertemukan, berdamai, merajut kembali persaudaraan. Itu saja sih harapan kami mah. Ya karena ini sudah dibahas di Komal nih ya. Jadi mau nggak mau kita harus minta pendapat dari teman-teman ya Bu ya. Gimana nggak baiknya apa-apa. nih? Kalau menurut Ini katanya ada dari komentar dari Dera Madani, pihak Ono malah senang kalau kita berseteru, Iya. Jowo. betul. Betul sekali, betul. Tapi Mbak Dera Madani, bukan saya yang memulai, saya tidak memulai. Ya. Terus di sini sampai ada ancaman pembunuhan dan itu dilakukan berbulan-bulan ya Mbak, berbulan-bulan itu masif sampai apa buktinya? Sampai ada di kolom komentar live-nya Pisodo. Itu kan berarti termakan semua orang-orang yang di grup itu dan kalian nanti di situ kan membaca juga. Saya seperti dijadikan seperti apa penjahat tahu nggak, itu bunuh karakter saya. Dan saya diancam loh, ditusuk jantungnya, itu jahat sekali loh. Dan ditertawakan seakan-akan itu, kalian ini kan sedang, di grup ini ya, kalian itu kan sedang mengawal kasus 340 ya, pembunuhan berencana. Kok bisa-bisanya ada pembunuhan terhadap saya? Kan itu namanya lebih keji dari Yosef mungkin saya bilang ya. Dan tidak ada kalimat kata maaf dan sampai detik ini saya terima. Betul. Oh, Mbak Siap. Dera Madani, saya sangat tahu Bu permasalahan, semoga Ibu bisa sabar. Iya, terima kasih Mbak. Ya. Mana lah Jadi, kalau Mbak sendiri gitu ya sudah all out lah dengan mengawal kasus ini gitu ya. Nggak ada pengen pamrih gitu, tanpa pamrih berusaha untuk dengan ikhlas aja, tapi kok diginiin gitu sama teman sendiri gitu. Oke, kita sih masih berharap ada yang dimaksud bisa datang juga ya, bisa muncul juga biar
Ya kalau bisa saya sih pengennya selesai juga, cepat selesai gitu di Komal ini ya. Ketemu di sini, kita bicarakan di sini gitu dan semua bisa ada jalan keluar. Ini yang hanya baik. salah paham sampai di mana berbulan-bulan, Mbak. Saya semua ada gitu kan. Cuma Pak Arif aja ini yang minta maaf di sini ya. Dan saya maafin. Berbulan-bulan gitu. Ya betul nih, teman-teman juga mendukung Kalau seperti salah itu ya. paham mungkin ecek-ecek lah gitu kan. Oh ini gara-gara Ibu Ayu berteman sama Furi, jangan-jangan ini gitu. Udah stop sampai di sini, sampai di situ gitu. Ini berkembang ini bacot-bacotnya itu macam betul gitu loh. Dan sampai ada ancaman pembunuhan. Gimana kalian ini pengawal kasus pembunuhan kok mau membunuh orang, gila namanya. Di grup itu ya. Oke. Sekarang coba kita dengarkan dulu ya. Barangkali saya juga pengen biar selesai permasalahan ini. Saya yakin mereka berdua punya hati yang termasuk Ibu Ayu lah. Ibu Ayu emang gampang sekali maafin orang lah pasti. Gampang banget gitu. Jadi sekiranya kalau dipertemukan ya mudah-mudahan ada jalan keluar ya. Tapi kita dengarkan dulu nih masukan juga dari, karena ini ada di Komal ya Bu, jadi perlu ada tanggapan juga dari teman-teman yang lain. Dari Mbak Rudia gimana? Masalahnya Bu Ayu itu ya miris ya, karena kita punya prasangka buruk dengan orang lain yang belum tentu benar. Padahal Bu Ayu itu menelusuri di grup lain bagaimana pikiran-pikiran mereka. Tapi pendapatnya teman-teman kita mungkin di waktu di live-nya Kisodo berpendapat lain. Itu yang susahnya, kita harus memakai kode etik dalam communication. Kita harus respect dengan orang, bagaimanapun juga kita harus respect pendapat orang. Tapi pendapatnya Bu Ayu itu disalahgunakan. Jadi lebih baiknya kita itu orang yang bersangkutan berbicara terus terang dengan Bu Ayu, apa sih yang ada di pikiran mereka. Jadi Bu Ayu bisa mengeluarkan apa yang di pikiran Bu Ayu. Betul. Iya. Begitu Mbak Rudia ya. Iya. Ya saya berharap nih ada teman-teman juga yang kita bersepakat bahwa harus ada jalan keluar yang terbaik buat teman-teman kita ini. Ini jadi permasalahan kita bersama teman-teman. Jadi semoga teman-teman juga menjadi orang yang di tengah-tengah gitu ya. Kita semua jadi orang yang di tengah-tengah. Kita ingin permasalahan ini juga jangan sampai dinikmati oleh orang-orang lain di luaran sana gitu ya. Karena bisa dibilang sudah banyak hal juga yang dikorbankan oleh Bu Ayu juga gitu. Apalagi Bu Ayu udah nggak kehitung lah. Juga mungkin Mbak Ayana juga terkait mengawal kasus ini. Jadi kedua-duanya adalah orang-orang yang sangat peduli terhadap kasus ini dan sama-sama barengan kita, gitu, bareng-bareng sama kita. Mudah-mudahan ada nih yang dimaksud sama Bu Ayu ya, dan nonton kemudian masuk ke sini dan biar bisa selesai. Jadi nggak ada istilahnya borok yang terus nggak sembuh gitu loh teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman paham yang saya maksud ya. Mungkin ada masukan lagi dari selain Mbak Rudia, masih banyak ini atensinya. Mungkin dari Mbak Fani, monggo silakan Bu RW. Gimana ya Ki, aku karena nggak paham ya permasalahan Ibu Ayu sama Ayana, jadi aku cuma punya masukan semoga bisa damai kembali, kompak kembali, dan nggak ada saling fitnah antara satu dengan yang lainnya. Semoga bisa baik-baik saja ke depannya. Maaf Bu Ayu, karena aku bener-bener nggak tahu Bu Ayu, takut salah ngomong. Iya, karena Fani cuma di YouTube, nggak masuk ke FB, jadi nggak tahu. Iya, aku nggak ngerti. Maaf, kok nggak ngerti Bu Ayu. Itu komen aku aja, itu aja ya. Oke, Mbak Fani, makasih. Sama-sama. Oke. Dari pengawal kasus Subang yang militan nih, Mbak Novita, gimana masuknya? Ya itu Ki, kalau kita ngawal kasus itu kalau sudah masuk kubu itu ya repot sudah. Satu sisi pokoknya kita harus fair. Karena Mbak Novita ini single factor ya, Kalau saya kan
independen di tengah-tengah ya, kadang ke kiri kadang ke kanan, tapi nggak memihak gitu loh. Ya, ya. Bodo amat gitu loh, nggak ada kepentingan saya. Ya, ya, ya. Cuman ya saya paham apa yang dialami Bu Ayu ini, paham. Oke. Oke, Mbak Novita, you feel me, thank you. Dari Bu RT, gimana Bu RT? Ki, saya sependapat sama Mbak Fani, saya tidak tahu masalahnya, tapi saya tetap support pada kedua belah pihak. Ya emang nggak tahu kedua belah pihak. Semoga ada kebaikan dan ada hikmah dari semua yang terjadi. Jangan sampai kita terpecah belah, gitu aja. Ya. Buat Bu Ayu, ya saya ikut support aja. Saya ikut minta maaf dari pihak yang lain mungkin merasa tersinggung dari kata-katanya gitu. Mudah-mudahan Bu Ayu legowo. Ya, nggih Mbak. Siap, makasih Bu RT. Itu aja. Bu RT ini sambil ngulek nih pasti nih ya, sambil ngulek sambel ini ngomong gini. Iya, lagi masak aku. Sini nih bawa sambelnya nih, aduh mau makan lapar nih. Ki, tambahan Malu Ki. nih gak ada yang masakin guys. Halo Ki, tambahan. Siap, makasih Bu RT. Jujur Ki, saya tidak tahu permasalahannya, tapi dengan sekarang saya tahu lah, artinya mengerti apa yang dialami Bu Ayu. Saya turut prihatin Bu Ayu, yang sabar Bu Ayu ya. Terus Ki Sodo, Siap. mungkin tugas Ki Sodo dan kita ya. Iya dong. Nah, tugas Ki Sodo dan kita lah. Bagaimana bersatu kembali pengawal kasus Subang ini. Iya. Saya tahu Iya, Bu Ayu. Semuanya militan dari kiri kanan Saya itu apal banget Bu Ayu. Bahkan saya pernah masuk ke Komal, bukan masuk ke Komal. Pernah komen-komen pada saat Bu Ayu sama Bang Freddy awal-awal sebelum tertangkap, sebelum kasus ini terungkap. Ya. Nah, Bang Freddy itu tahu saya gimana, coba ya ampun. Ya, itulah, ya sedih kadang Kisodo ya, saya sampai pernah ya sampai sedih gitu ke Kisodo. Kenapa ya orang-orang ini kok kenapa ya kayak Iya. gitu. Saya Itulah Kang Dadang. sampai ya maaf ini Pak Dadang, teman-teman semua. Saya sampai baru kali itu ya maaf ini Bu, saya jadi buka-buka. Saya sampai mendengar Ibu Ayu menangis itu saat kejadian kemarin itu aja. Seorang Ibu Ayu nangis, teman-teman. Saya juga jadi merinding. Saya ya Allah Bu, kok sampai segininya ya. Wah, iya. Bener-bener nangis. Ibu Ayu nangis ya teman-teman. Saya juga jadi gemeter, bingung. Soalnya kita tahu semua siapa Bu Ayu. Jadi kita juga akhirnya bingung karena di lain sisi itu teman-teman kita semua gitu loh. Teman-teman kita semua teman-teman. Jadi kan kayak bingung ya kalau kayak gitu jadinya kan ya. Jadinya serba salah, kitanya bingung gimana nih mau nengahinnya. Ntar kita mau nengahin disangkanya kita dukung salah satu kan. Saya mau menengahi pada waktu itu. Tapi tiba-tiba teman-teman berpikirnya lain. Wah, bubar grup saya di WhatsApp tuh ya. Dengan teman-teman itu bubar tuh saya. Padahal saya demi Allah mau nengahin saya. Mau ngasih tahu yang sebenarnya terkait tuduhan-tuduhan media sosial. Katanya media sosial yang banyak itu buatan Ibu Ayu, katanya. Ibu Ayu juga kaget, media sosial yang mana ya, media sosial yang mana, saya mau punya cuma satu doang ini gitu ya. Kalaupun sampai bisa dibilang tuh ya gimana ya teman-teman, kita mau di tengah-tengah karena sekali lagi itu teman-teman kita juga ya, kayak Mas Arif semua teman itu teman kita juga, kita jadi serba bingung cara menghadapinya. Tapi sampai Bu Ayu nangis itu berarti sudah ada sesuatu yang benar-benar menyakitkan pada waktu itu. Makanya saya, jangan sampai ya teman-teman kita bikin grup, jangan sampai bikin grup terjadi hal-hal seperti itu. Kita jadikan pembelajaran ya Bu Ayu, mohon izin ya. Jadi jadikan pembelajaran agar tidak terjadi hal seperti itu. Amit-amit, naudzubillah, amit-amit. Iya, Kisodo. Betul. Saya tuh ya sampai saya mendingan ribut sama orang lewat atau sama musuh saya beneran Kisodo. Bisa saya angkat itu baju lawan saya. Tapi kalau udah yang nyakitin saya teman saya sendiri, aduh sedih Kisodo. Saya harus ngabisin air mata saya dulu tuh biar saya bangkit itu tuh. Iya. Aduh, kecewa banget. Saya sampai dingin loh ngomongin begini tuh, saya sampai keringet dingin teman-teman, demi Allah. Mendingan kita ngomongin ya, jadi Mahudi deh, kita berani ya ngomongin Mahudi, ngomongin ngomongin Incar deh, emberan. Aduh, dibandingkan kita harus membahas
kita harus membahas Siapa hal dah? ini. Karena susah itu. Mendingan kita ribut sama orang lain deh teman-teman ya. Nah untuk belajar sampai teman mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ini ada penyelesaian di sini Bu Ayu. Jadi teman-teman juga bisa menyaksikan kita ada jalan terbaik lah. Kita nggak mau borok ini terus menjadi Iya, saya kan udah sakit bilang lagi. ya sama Kisodo kalau ada fitnahan gitu ya, fitnahan. Kita buktikan ya Kisodo ya, gimana buktiin ya? Akun itu akun siapa? Kayak saya loh, Kisodo kasih contoh. Nih Kisodo, caranya nyari tahu orang begini. Ini IP-nya, ini itu ya. Saya kasih semua itu ke akunnya, itu orangnya. Kan kayak gitu enak. Sekarang Ya. kayak mana tuh tuduhan-tuduhannya itu? Sampai tuduhannya parah-parah. Nggak ngerti lagi. Bawa Maaf, ke ini. Cyber Polri gitu kan. Atau kalian punya tim IT gitu kan yang bisa kalian bayar untuk nyari tahu akun itu. Kan gitu, buktikan gitu loh Kisodo. Betul nggak? Betul. Sudah saya kasih tahu Ini, tutorialnya tuh ke Kisodo semua, cara mencari seseorang gitu. Udah ya. Oh, saya cuma mendengar satu sisi bukan netral itu. Aduh, saya mau netralnya harus gimana lagi, Mama ya? Saya netralnya harus gimana lagi di sini? Emang saya kurang netral nih, teman-teman, atau gimana? Ini Mbak Elsa ini kayaknya nggak tahu di pembahasan ini. Bingung juga sih. Mbak hostnya nggak netral, emang Elsa tahu, Tante Elsa. Emang kita lagi bahas apa ini, Tante Elsa? Bukan bahas kasus, ya. Oke teman-teman ya, jadi saya berharap ada yang bisa menanggapi nih ya, ada yang datang gitu biar cepat selesai di sini. Kalau seandainya ini terus menjadi sebuah luka yang terpendam, menurut saya jadi nggak nyaman gitu ya, bener-bener pasti nggak nyaman dalam grup, dalam pertemanan dan sebagainya. Biar rame aja. Oke. Kita dengarkan dulu sekali lagi nih apa yang mau disampaikan mungkin Bang Arif. Silakan Bang Arif. Biar rame aja, sepi kali katanya. Monggo Bang Arif, Mas Arif. Ada yang bisa Terima disampaikan? kasih Bang. Kalau menurut saya pribadi ya ini kesalahpahaman antara Bu Ayu dan Mbak Ayana. Awalnya kan dari akun apa itu keep going kan, itu akhirnya jadi berlarut-larut gitu ya. Kan kalau kita ya salah paham ini kan bisa diselesaikan dengan baik, itu duduk bersama gitu, terus duduk sama rendah berdiri sama tinggi gitu Bang, mengandung prinsip itu. Jadi kita ya sama-sama gimana ya, apa ya, menahan diri lah, apa kayak sama-sama tahu gitu, dewasa gitu. Iya Mas Arif, iya. Jadi Ini akunnya Bunda Mea tuh sih. ya gimana Bu? Ini akunnya Bunda Mea tuh si Sri Hastuti bukan ya, yang argumen itu? Nggak tahu nih saya. Panggil saja Mea ini, cuma hostnya katanya cuma mendengar satu sisi, bukan netral. Ini kamu Mea, Sri Hastuti ya kamu ya? Naik lu, sini lu juga parah lu, naik lu. Sri Hastuti orang Kabupaten. Oke Bu Desi Berna, terima kasih banyak. Bu Desi Berna, terima kasih banyak. Pikir kau siapa Sri Mea? Kau parah juga tuh, fitnahan lu. Naik kamu, satu sisi apanya? Mea, naik kamu. Tahu semua saya tentang kamu, rumah kamu di mana juga saya tahu.